Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, tertanggal 13 April 2025 ini ada surat dari redaksi Tempo yang menarik dengan judul "Macan Bingung di Ambang Resesi Ekonomi". Ini menggambarkan bagaimana perekonomian kita semenjak dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gambaran ini agaknya menarik kita ketahui. Begini bunyi surat dari redaksi ini selengkapnya. Dalam 5 bulan terakhir indikator ekonomi melemah. Kebijakan ekonomi Prabowo tak meyakinkan. Jangankan jadi macan Asia, ekonomi Indonesia kini berada di tubir resesi. Selama 5 bulan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, berbagai indikator ekonomi melemah. Indeks harga saham gabungan anjlok, rupiah terseok-seok, daya beli masyarakat turun, pemutusan hubungan kerja meruyak di banyak industri. Menghadapi segala masalah itu, respon Prabowo dan para menterinya mengesankan kejemauan, alih-alih menenangkan dan meyakinkan. Cara Prabowo merespon tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencerminkan salah jalan menghadapi masalah. Bukannya memperbaiki kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri, Prabowo malah mengirim utusan untuk melobi Trump agar tak menerapkan tarif impor yang mencekik. Trump tak bisa disalahkan. Keputusannya menerapkan tarif impor dalam perang dagang adalah kebijakan dalam negeri Amerika. Jika kebijakannya direspon negatif dan membuat pasar panik, bukan semata karena kebijakan itu dinilai pelaku pasar ngawur dan sembrono. Toh sebelum ada tarif Trump pun indikator ekonomi Indonesia sudah payah. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham trading hal jauh sebelum Trump mengumumkan tarif impor baru bagi 80 negara. Nilai tukar rupiah sudah melemah pada hari pertama Prabowo menjadi presiden. Dibuka senilai 15.490 rupiah. Kini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tembus 16.862 rupiah. Ini kondisi tanggal 13 April 2025. Jika Prabowo paham kebijakan Trump itu bisa menjadi peluang baru mengalihkan pasar komoditas Indonesia ke negara lain. Toh nilai ekspor Indonesia ke Amerika hanya 9,9%. Untuk bisa ke sana, kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri mesti solid lebih dahulu. Tanpa kesigapan itu, Indonesia malah jadi pasar baru ekspor negara-negara yang pintar memanfaatkan keadaan karena ogah masuk pasar Amerika akibat tarif barang impor gila-gilaan. Pangkal soal pelemahan indikator-indikator ekonomi Indonesia itu adalah ketidakpercayaan pasar kepada kemampuan Prabowo mengelola ekonomi Indonesia. Kebijakan pemangkasan anggaran yang seharusnya membalikkan kepercayaan malah memperburuk keadaan. Komandan efisiensi anggaran bukan Menteri Keuangan, melainkan Menteri Sekretaris Negara. Kriteria pemangkasan juga tak jelas, apalagi pemotongan itu ternyata dialihkan untuk membiayai program mercusuar Prabowo, yakni makan bergizi gratis, yang jauh dari urusan memperkuat fondasi ekonomi. Belum lagi perilaku Prabowo dan para menteri yang tak mencerminkan keadaan werit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bepergian naik jet pribadi. Prabowo menjemput seorang ajudannya memakai pesawat kepresidenan. Prabowo dan para menterinya seperti tak memiliki sense of urgency setelah memotong pelbagai anggaran pelayanan publik. Pembentukan Daya Naga Nusantara atau Danantara agaknya jadi puncak kecemasan.
Dividen badan usaha milik negara yang selama ini jadi pemasukan anggaran pendapatan dan belanja negara dialihkan untuk memodali lembaga baru yang dipimpin oleh kroni-kroni Prabowo. Apalagi sistem Cortex yang dibangun dengan biaya lebih dari 1 triliun malah menghambat penerimaan pajak. Maka peluang Prabowo menahan agar ekonomi tak masuk fase resesi bahkan krisis kian sempit. Kita terjepit problema di dalam dan luar negeri. Jika ekonomi global tak bisa kita jangkau dan kendalikan, minimal Prabowo membuat kebijakan yang meyakinkan di dalam negeri. Misalnya, menyetop program makan bergizi gratis dan mengalihkan dananya untuk program padat karya agar ekonomi menggeliat kembali. Hentikan bicara mengentengkan keadaan genting kerana itu hanya menambah kecemasan. Berkata tidak takut pada situasi di pasar modal adalah pernyataan sombong yang tak ada gunanya. Seperti terbaca dalam laporan utama pekan ini, pelbagai kebijakan makroekonomi berantakan. Bersama Center of Economic and Law Studies Celios, kami menganalisis berbagai kebijakan dan dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Data Celios kami umikan dengan reportase ke lapangan untuk mengkonfirmasi analisis angka-angka di atas kertas. Hasilnya telah memperlihatkan pengelolaan ekonomi salah arah. Semua kebijakan Prabowo mercusuar, besar, grandeur, tapi tak meyakinkan. Jika terus seperti ini, Prabowo akan tampak seperti macan bingung yang makin menunjukkan ia inkompeten sebagai kepala pemerintah. Sahabat BN, melihat apa yang tergambar dalam surat dari redaksi Tempo ini, setidaknya ada 3 hal yang mungkin perlu menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, pemerintahan Prabowo haruslah bisa mencontohkan kepada rakyat efisiensi yang sesungguhnya. Misalnya, menghindarkan pemborosan seperti bepergian dengan jet pribadi dan menjemput ajudan dengan pesawat kepresidenan. Berikutnya, pemerintahan Prabowo perlu agaknya menghindarkan menganggap enteng persoalan-persoalan yang tengah datang menghadang. Seperti persoalan ekonomi, semakin melemahnya nilai rupiah, IHSG yang anjlok, PHK yang sulit dikendalikan, dan lain sebagainya. Percaya diri tentu boleh, tetapi jangan sampai rasa percaya diri yang kelewatan tinggi memunculkan kesan menganggap enteng persoalan yang terjadi. Yang ketiga, pemerintahan Prabowo agaknya perlu menerima berbagai masukan, saran dan pendapat dari berbagai pihak dengan rendah hati. Mengabaikan setiap masukan, saran pendapat, apalagi kritikan dari orang-orang yang bukan kroni agaknya kurang menguntungkan bagi kepentingan bangsa dan negara dalam arti yang luas. Sebab tidak semua masukan, saran pendapat maupun kritikan dari orang-orang yang di luar kekuasaan yang negatif. Dan bisa jadi masukan, saran dan pendapat atau kritikan dari orang-orang yang berada di luar kekuasaan yang tidak punya kepentingan dengan kedudukan dan jabatan jauh lebih bernas dari masukan, saran dan pendapat dari dalam kekuasaan yang pada umumnya hanya bersifat asal bapak senang yang bernuansa menjilat dan mengambil muka. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.